Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas cara follow up. Follow up ini bahasa lainnya adalah tindak lanjut atau menghubungi kembali atau berinteraksi untuk kedua kalinya dengan klien. Nah, yang pertama itu adalah proses dari follow up itu tadi di awal, tentunya oleh penawaran. Awalnya kita akan memberikan produk atau jasa kita kepada klien, ya kan? Baik melalui email, iklan di Facebook, Google atau di media cetak yang lain, kemudian SMS atau telepon kalau kita sudah punya kontak personnya, dan juga presentasi kalau kita diundang untuk datang ke kantor klien. Setelah kita berikan mereka penawaran yang isinya tentang siapa kita, apa saja produk kita, harganya bagaimana, terus kemudian cara pesannya bagaimana, dan segala informasi tentang penawaran tentang hal-hal yang kita tawarkan. Kedua, kita akan melakukan follow up. Kapan melakukan follow up? H+2 setelah kita melakukan penawaran. Kalau kita kirim email atau teleponnya hari Senin, maka hari Rabu sudah harus ditanya lagi, Pak, emailnya apakah sudah diterima? Atau kalau by phone, Pak, bagaimana tindak lanjut pembicaraan kita kemarin tentang produk suatu servis? Nah, itu namanya H+2 kita lakukan follow up. Pada saat follow up itu kita akan tahu apakah dia sudah membaca email atau sudah ngeh dengan penawaran kita. Setelah dia ngeh misalkan, ya, yang kedua kita akan tanya bagaimana pendapatnya dia, responnya dia, atau respon dari manajemen tentang produk dan penawaran kita. Setelah kedua kita tahu apa responnya, yang ketiga kita bicarakan apa yang bisa kita bantu. Disinilah ada solusi. Solusi spesifik, solusi khusus untuk klien itu dan kebutuhannya saja. Kita tidak menawarkan hal-hal yang lain. Ini yang dilakukan pada H+2. Nah, setelah pada hari kedua itu kita bicara dengan klien, kita sudah dapatkan solusi bagi klien, maka tahap ketiga atau finishing dari sebuah follow up adalah harus ada keputusan order ya atau tidak. Kita pertanyaannya begini pada H+2 itu. Kira-kira Pak, sejauh ini apakah ada rencana untuk pesan? Kalau iya, oh iya Mbak, kami akan pesan, perusahaan kami akan pesan, akan kami buatkan purchase order atau surat pembelian, gitu ya. Itu berarti ya. Kalau tidak, misalkan tidak, itu bukan berarti ditolak, tapi misalkan belum Mbak, masih kami bicarakan. Baik Pak, ya dan tidak ini juga ada tindak lanjutnya. Kalau iya, langsung kita siapkan semua perlengkapan. Plus informasi. Kalau orangnya mau pesen sepatu senilai 10 juta, maka kita harus sediakan perlengkapannya apa saja. Kita butuh invoice atau surat tagihan. Kita butuh berbagai macam informasi terkait produknya, ya kan? Jadi ketika dia order, kita sudah siap tentang spesifikasinya, jawabannya. Dia kalau tanya ongkos kirimnya, tanya macam-macamnya, kita sudah siap dengan kelengkapan dan informasinya. Kalau dia tidak atau masih menunda, maka kita harus siapkan istilahnya itu pernyataan pengikat. Misalkan gini, pernyataan pengikat itu gini. Sekarang masih dibicarakan Mas Yudan, masih belum bisa pesan sekarang. Oh baik Pak, kalau begitu misalkan 2 hari lagi saya hubungi bagaimana Pak? Jadi kita harus mengikat dia supaya kita bisa follow up lagi. Oh iya, misalnya 2 hari lagi aja dihubungi. By phone atau by email Pak? Kira-kira jam berapa Pak? Jadi kita punya kepastian 2 hari lagi menghubungi dia pada jam 12 melalui telepon kantor. Seperti itu. Atau kalau misalkan dia masih bingung, waduh kapan ya Mas ya?
langsung kita arahkan. Kalau kiraan 2 hari lagi masih agak mepet, misalkan 3 hari lagi Pak, 3 hari lagi saya hubungi melalui SMS. Kalau 3 hari itu Bapak sudah longgar, sudah ada keputusan, kita bicara lebih lanjut. Kalau 3 hari itu belum ada, nanti kita janjian lagi. Nah, ini kalau kita tanya order, ya, ini tanya order, dia tidak atau ragu, maka kita ikat dia supaya kita bisa kontak-kontakan lagi. Nah, di sini agar dia selalu mengingat kita, agar dia juga tidak bisa lepas begitu saja, agar tentunya dia dapat pesan kita. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu enggak prosesnya. Simpel ini habis ini. Oh, iya Pak, itu. Siapa lagi?